Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kami ingin mempresentasikan materi bioetika tentang prinsip vulnerability. Di kelompok 2 yaitu ada Rara Ramfadila, NIM J310200136, Sati Anissa Fakita, NIM J310200161, Wina Nafila, NIM J310200172, Restu Widianingrum, NIM J310200186, dan Rizky Ramdahanik, NIM J310200195. Pengertian vulnerability. Kata vulnerability berasal dari bahasa Latin yaitu vulnerare, yang berarti melukai, dan vulvus berarti luka, sehingga memiliki arti rentan terlukai. Dalam bahasa Inggris, vulnerable berarti lemah, rentan, mudah diserang, atau ancaman karena keadaan dari dirinya tidak mampu mengatasinya. Kerentanan itu bisa berasal dari disabilitas pribadi atau masalah lingkungan, ketidakadilan sosial, masalah gender, dan sebagainya. Vulnerability dalam kurung kerentanan adalah keadaan yang terpapar secara tinggi kepada risiko tertentu, yang dikombinasikan dengan berkurangnya kemampuan untuk melindungi atau mempertahankan diri melawan risiko tersebut dan juga melawan konsekuensi negatifnya. Yang menjadikan vulnerable adalah keterpaparan yang tinggi pada risiko tertentu dan ketidakmampuan diri untuk mengatasinya, sehingga memerlukan pihak lain untuk mengatasinya. Tetapi, bila diri sendiri dapat mengatasinya, maka tidak menjadi vulnerable. Orang-orang yang masuk dalam kategori vulnerable, misalnya orang yang cacat, orang sakit, orang yang sudah tua, wanita mengandung dan janinnya, serta anak-anak di bawah umur. Sedangkan kelompok yang masuk vulnerable, misalnya orang yang miskin, orang yang tak berpendidikan, orang yang dipenjara, serta kaum minoritas. Vulnerability muncul sebagai masalah etis karena pelanggaran atau prinsip vulnerability yang merupakan pelanggaran hak manusiawi, sebagaimana dikatakan oleh Brian Esterner. Kerentanan itu menentukan kemanusiaan kita, dan hadir di sini sebagai dasar bersama bagi hak manusiawi. Gagasan mengenai kerentanan kodrat manusia dihubungkan dengan sangat dekat dengan hak tertentu kita yang fundamental, seperti halnya kita hidup. Prinsip vulnerability dikembangkan terutama untuk melindungi mereka yang tidak terjangkau oleh prinsip otonomi, karena mereka tidak bisa membuat informed consent atau penjelasan dan persetujuan yang baik dan benar. Mereka mudah mendapat kekerasan, dieksploitasi, disingkirkan, dan di-abuse. Vulnerable people need special protection, atau orang yang rentan membutuhkan perlindungan yang khusus. Mereka tidak boleh dieksploitasi ataupun dimanfaatkan demi kepentingan diri atau kelompok. Pelanggaran terhadap prinsip vulnerability ini terjadi dalam riset biomedis karena mereka mempergunakan orang-orang yang vulnerable sebagai subjek penelitiannya tanpa informed consent yang baik dan benar. Contoh, pada Edward Jenner melakukan penelitian mengenai penyakit cacar. Melihat bahwa pegawai yang bertugas memerah susu sapi yang terkena cacar sapi, dia tidak terkena cacar. Dia berteori bahwa cacar sapi memberikan kekebalan terhadap penyakit cacar. Untuk membuktikan teorinya, dia menyuntikkan cacar sapi itu kepada James Peach, seorang anak yang berusia 8 tahun, dan dia hanya menderita sedikit demam dan tidak ada efek lainnya. 8 minggu kemudian anak itu disuntik cacar dan ternyata dia kebal dengan cacar tersebut. Secara singkat, prinsip respect for human vulnerability ini bisa dikatakan bahwa orang yang kuat wajib melindungi orang yang lemah dan tidak boleh mempergunakan kerentanannya itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memperdayakan orang-orang rentan. Dalam bioetika, prinsip vulnerability menggarisbawahi bahwa tujuan akhir ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah demi keuntungan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, tetapi demi kesejahteraan manusia. Prinsip ini juga mengedepankan human dignity lebih dari manfaat ilmu pengetahuan itu sendiri. Mereka yang vulnerable harus mendapatkan perlindungan karena kerentanannya untuk mengatasi ancaman. Untuk itu, badan-badan
PBB memberikan perhatian istimewa pada kelompok vulnerable ini. Pada tahun 2008, World Health Organization dan Council for International Organization mengeluarkan dokumen yang berjudul Council for International Organization 2008 yang menjadi pedoman para peneliti. Guideline 13 yang berjudul Research Involving Vulnerable Person, di situ dikatakan diperlukan pembenaran khusus untuk mengundang seseorang vulnerable untuk ambil bagian subjek sebagai penelitian, dan jika mereka itu terpilih, maka cara untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan mereka itu harus ditetapkan secara ketat. Dalam pelayanan kesehatan, perlindungan kepada orang yang rentan ini sangat diperlukan karena pasien adalah subjek yang rentan. Kerentanan ini disebabkan oleh sakitnya ketidaktahuan dalam kesehatan, faktor sosio dan ekonomi, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.